kemarin itu tuh peraturannya LPDP mulai agak sedikit berubah. Dia sekarang mulai menerapkan yang namanya bidang prioritas. Yep. Jadi itu juga perlu diperhatikan karena itu akan menentukan apakah teman-teman punya peluang dapat LPDP atau enggak. Dan dari batch satu kemarin juga jumlah awardingnya sudah apa ya jauh menurun gitu. Jadi bukan buat nakutin, tapi buat kasih warning aja gitu. Kalau misalkan sekarang LPDP kayaknya makin susah dapatnya. Tapi nggak apa. Kita meskipun susah, kita coba aja. Nah, untuk LPDP itu kan kita diminta nulis esai kontribusi. Nah, biasanya apa aja sih yang ada dan apa aja sih yang harus ditulis di esai kontribusi gitu. Nah, ini tuh oke. Jadi kalau saya pribadi untuk nulis esainya itu saya pakai metode PPF. Jadi past, present, future. Apa sih isinya past, present, future? Jadi ini lanjutannya. Nah, ini metode past, present, future ini tuh kayak apa ya? Ya pas berarti di masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi ini intinya tuh kayak menghubungkan pengalaman, terus cerita-cerita kita yang pernah kita alami yang ada di masa lalu, yang sedang dialami sekarang, dan rencana di masa depan gitu. Dan itu tuh kalau bisa dia tuh harus berkesinambungan. Apa ya kayak relate to each other. Jadi antara masa lalu, masa sekarang sama masa depan tuh ada garis merah yang menghubungkannya gitu. Nah, ini tuh saya ngasih contoh, misal di masa lalu ada seorang dia tuh nutrition science student. Terus dia pernah jadi intern digital marketer. Nah, di masa sekarang dia itu bekerja di misalkan marketing aja. Ini beda ya. Aduh, kenapa saya lupa. Jadi yang hijau sama hijau. Jadi misalkan di masa lalu ada seseorang dia tuh pernah internship sebagai digital marketer. Terus di masa sekarang dia kerja di marketing agency. Nah, di masa depan rencana dia itu adalah establish marketing hub. Jadi ngebangun kayak mungkin startup yang fokus di bidang marketing. Nah, jadi seseorang ini dia dari masa lalu, masa sekarang sama masa depannya itu ada benang merah yang menghubungkannya yaitu apa? Bidang ketertarikan orang tersebut yaitu di bidang marketing. Jadi nanti ketika dia menulis esainya, dia itu akan menghubungkan isu yang dia temukan di lapangan, isu yang dia observasi, itu dengan apa yang pernah dialami di masa lalu, masa sekarang, dan rencana dia di masa depan. Itu jadi kita bisa menebak kemungkinan besar dia itu akan menulis sesuatu yang berhubungan sama marketing gitu. Mungkin mau bahas UMKM segala macam. Tuh. Nah, contoh lainnya misalkan di masa lalu ada seseorang dia tuh merupakan nutrition science students, terus sekarang dia kerja di NGO. Nah, di masa depan dia itu berencana untuk menyelesaikan apa ya, mencoba untuk berkontribusi menyelesaikan masalah stunting gitu. Jadi dia ini bisa nih nulis esainya dengan menghubungkan background dia sebagai nutrition science student dengan apa yang dikerjakan di NGO sekarang, yang mana itu bisa membantu untuk membantu menyelesaikan masalah stunting di masa depan gitu. Jadi sebelum teman-teman mulai menulis esainya, saran saya adalah define your past, present, and future gitu. Jadi tentukan apa sih hal dari masa lalu yang mau dibawa ke dalam esainya, terus apa yang dikerjakan sekarang itu apa kira-kira yang em, bisa dikaitkan dengan apa yang pernah dikerjakan dan bisa dikaitkan dengan apa yang direncanakan di masa depan itu. Karena itu akan menentukan em, seberapa bagus flow tulisan esai kita. Hmm. Nah, terus untuk past, present, future itu kan isinya kayak experience kita, apa aja Yep. yang pernah kita lakukan segala macam. Nah, untuk bikin experience kita itu yang dari past, present, and future itu lebih apa ya kayak stick to each other, itu kita hubungkan menggunakan problem dan solution. Jadi cerita teman-teman atau pengalaman teman-teman di masa lalu dan pengalaman di masa sekarang itu menggambar teman-teman coba untuk apa ya?
describe issues or problems yang teman-teman temukan di dunia nyata gitu. Entah misalkan waktu jadi nutrition science student pernah menemukan atau mengobservasi masalah tentang stunting, atau misalkan sekarang bekerja di NGO juga menemukan gimana masalah stunting itu berhubungan dengan misalkan social hierarchy atau apa gitu. Jadi apa ya, pengalaman teman-teman itu dipakai untuk menggambarkan isu atau problems yang teman-teman temukan di lapangan gitu. Nah, terus itu kan udah keisi tuh pas presentnya. Jadi pengalamannya itu diikat dengan problem yang ditemukan. Nah, supaya lebih ngikat lagi cerita teman-teman di masa depan, oh, ada suara sampah tuh. Di masa depan itu dihubungkan sama apa ya? Cerita teman-teman di masa depan itu dipakai untuk menggambarkan solusi yang ingin dilakukan. Kalau misalkan keterima sebagai awardee gitu. Jadi biasanya kalau sebelum nulis esai itu yang paling penting untuk diselesaikan adalah merampungkan CV yang teman-teman punya. Soalnya dari CV itu kan kita menulis semua track record apa aja yang pernah kita lakukan. Nah, dari situ tuh bisa dipilih gitu, mana sih dari track record yang saya punya ini yang mau saya bawa ke dalam esai gitu. Nah, terus dilihat apakah antara past, present, and future-nya itu ada benang merah yang menyatukan mereka atau enggak gitu. Terus try to reflect on the problems that you found on the field as well gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut udah dipilih nih. Nah, teman-teman coba merefleksikan udah kayak pijat refleksi. Jadi teman-teman coba merefleksikan dulu waktu mengerjakan ini atau sekarang ketika bekerja di bidang ini ada issues kayak urgent issues yang perlu diselesaikan nggak ya, yang bisa saya bantu dengan bidang yang saya tekuni gitu. Terus dari sana mulai memikirkan solusi yang bisa dipropose untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, ini additional steps aja sih biar lebih um, terstruktur nulisnya. Jadi choose your concern, choose relevant experiences. Sebenarnya sama kayak yang saya bilang tadi. Cuma ini dibuat lebih per point aja. Create framework. Nah, kalau framework itu depends on your personal preference. Jadi kalau misalkan teman-teman tipikal orang yang sebelum nulis harus bikin framework, kayak misalkan paragraf pertama nulis tentang apa, paragraf kedua nulis tentang apa, do it. But if you don't prefer to do that, it is also fine. Jadi kalau misalkan memang nggak terbiasa untuk bikin framework atau emang suka aja nulis langsung ditulis semua juga nggak apa-apa. So it's up to you. Terus write the full stories. Ini kayaknya ini nggak terlalu penting. Personal view ini sebagai additional perspektif saja sih, kayak esai beasiswa kita itu harus personal. Jadi benar-benar menggambarkan siapa kita, apa yang pernah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu tuh bisa kelihatan dari esai, ya. Terus linking words ini lebih ke anu aja sih, apa ya istilahnya? Penulisan aja sih pakai linking words. Jadi biar flow tulisannya ada. Proofread. Kalau saya sebenarnya nggak pakai proofread karena kalau teman-teman memang butuh masukan untuk tulis esainya, saya sangat menyarankan ada proofread. Tapi kalau dari pengalaman saya, kayaknya waktu itu saya minta proofreadnya itu bukan ke profesional atau awardee sebelumnya. Dan I have reason. Kenapa? Karena saya tuh pengen esai saya tuh dibaca sama orang awam yang nggak punya gambaran sama sekali LPDP dan Oh, sistemnya itu bekerja seperti apa. Jadi waktu itu saya minta teman yang emang nggak ngerti LPDP sama sekali untuk baca esainya. Karena saya pengen ngelihat aja apakah orang awam yang nggak paham, nggak familiar sama dunia ini bisa menangkap ide yang mau saya sampaikan atau enggak. Kayak waktu itu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau minta proofread ke awardee sebelumnya atau misalkan mau minta bantuan profesional konsultan, itu juga nggak apa-apa.
So it's up to you. Intinya apapun decision yang teman-teman buat, ya itu you know your reason gitu. Jadi kayak tahu nih kenapa saya memilih A, kenapa saya memilih B. Gitu. And no one will judge you. Kita em, lihat esai saya. Oke, dengan jelaskan esainya. Oke, jadi yang pertama Bisa. judul. Mm-mm. Terus habis judul, jadi usahain judulnya itu yang menarik, yang ear catching, tapi juga yang menggambarkan kira-kira keseluruhan isi esai teman-teman itu tentang apa. Tuh, saya tuh nulisnya di Economy of Gotong Royong karena memang fokus pembahasan esai saya itu di economic development. Terus, saya ingat di Indonesia itu kita punya salah satu social culture namanya gotong royong. Gotong royong itu kan kita tahu itu istilah untuk menggambarkan kayak kegiatan kerjasama bahu-membahu antar masyarakat gitu. Jadi, itu yang coba saya gambarkan di esai saya gimana kita memakai culture gotong royong ini untuk pembangunan ekonomi. Itu. Nah, terus kemarin kan banyak nih orang ngebahas kayak bikin hook essay. Sebenarnya hook essay itu wajib nggak wajib ya. Menurut saya hook essay itu fungsinya sama kayak judul. Jadi untuk attract people supaya mereka mau baca essay kita sampai selesai gitu. Nah, ini essay saya yang terakhir itu saya pakai quote from someone. Jadi it's empowering people to use the resources they have to solve their own problems with a little educations. Nah, ini quote-nya sudah disesuaikan sama isi esainya tentunya. Nah, kalau mau kita mumpung masih bahas hook esai, esai saya yang lain itu openingnya kayak, bentar, this one I'm gonna show you. I'm gonna, wait, why? Oh, okay. Nah, ini judulnya juga memang saya tuh obsessed with like a unique and eccentric title ya. Jadi, nah ini The Philosophy of Rinso, From Necessity to Identity. Again, ada istilah yang Indonesia banget, Rinso. Teman-teman pasti tahu Rinso. Siapa nggak tahu Rinso? Deterjen ya. Tapi di sini From Iya. Necessity to Identity. Jadi, ini tuh saya coba menggambarkan gimana sih Rinso itu di dalam dunia marketing. Dan pokoknya begitulah. Jadi intinya saya menulis judul tuh biar orang penasaran kenapa judulnya begini. Gitu. Nah terus, nah ini opening essay saya nggak pakai quote di sini, tapi saya pakai ini tuh kayak percakapan gitu. Jadi ini waktu kecil teman-teman pasti sering disuruh ke warung kan sama ibunya buat beli deterjen, beli yang lain. Nah itu saya masukin di sini. Jadi disuruh Tari please go to warung and buy me Rinso. That was how my mother always asked me to buy detergent when I was a child. Jadi ini openingnya kayak ini loh waktu kecil aku disuruh beli Rinso. Nah, terus dari situ ngebangun ceritanya gitu kayak kenapa apa sih hubungan Rinso ini dan kontribusi yang mau saya lakukan gitu. Intinya di sini tuh saya mau fokus ngebahas tentang marketing deh kalau nggak salah buat UMKM gitu. Dan di mana marketingnya Rinso itu gimana kita bisa belajar dari marketingnya Rinso untuk membuat apa ya marketing sistem buat UMKM di Lombok itu idenya. Soalnya kalau teman-teman ingat, teman-teman mungkin tanpa sadar kalau waktu kecil tuh disuruh beli deterjen, meskipun kita belinya kayak Daya atau deterjen merek lain, pasti disuruhnya beli Rinso. Nah, saya tuh mau belajar kenapa gimana sih marketing Rinso yang sampai mendarah daging itu bisa bikin produknya bisa bertahan sampai sekarang segala macam. Tuh. Oke, kita bahas esai yang satu lagi aja yang terakhir ya. Itu saya coba mau ngasih lihat perbedaan opening esainya aja. Dan teman-teman bisa melakukan banyak hal lain. Gak, intinya pikirin aja apa kira-kira hal yang bisa bikin orang kayak, loh kok esainya dimulai kayak begini gitu. Oh, menarik juga gitu. Jadi teman-teman bisa pikirkan mau masukin quote atau mau masukin kayak cuplikan percakapan gitu juga boleh.
atau tiba-tiba pakai data juga, misalkan data dari isu yang teman-teman mau coba selesaikan, itu bisa juga jadi hook. Jadi kayak langsung, dulu saya pernah dengar dari siapa gitu kalau mau nulis esai kayak pakai data yang wah, yang mencengangkan banget gitu. Itu juga bisa dipakai hook, jadiin hook atau opening esainya. Nah, terus kayaknya saya bikin catatan dari sini. Uh, uh. Nah, habis judul, nah introduction. Di bagian introduction itu, di situ saya nulis, nah ini yang tadi saya bahas bagian past. Jadi di past, di masa lalu, past and present actually. Itu isinya background pendidikan, pekerjaan, sama concern atau masalah yang kita temukan dan yang ingin coba kita selesaikan. Jadi sebenarnya di sini tinggal tulis aja kayak background pendidikan teman-teman apa, pekerjaannya apa, terus masalah apa sih yang ditemukan ketika dulu kuliah atau ketika sekarang bekerja atau ketika ikut volunteering atau kegiatan yang lainnya yang melibatkan teman-teman dan akhirnya bikin teman-teman sadar kayak, oh ternyata ada masalah ini di sekitar saya gitu dan saya ingin mencoba menyelesaikan masalah itu. Nah, tapi sebelum teman-teman bilang saya ingin menyelesaikan masalah itu, teman-teman harus try to convince the reader kayak kenapa sih masalah ini tuh penting untuk diselesaikan gitu. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau saya bisa kasih esainya buat dibaca Boleh, kira-kira boleh. ini isinya apa aja. Tapi please forgive my poor English back then. Itu tuh jelek. Soalnya setelah saya baca sekarang saya tuh jelek banget. Kayak what the heck. Oh iya iya Jadi, iya. ya jadi teman-teman nanti bisa baca ini. Nah, pokoknya ini tuh kayak yang tadi saya bilang aja pakai metode PPF. Isinya persis, maksudnya strukturnya persis pakai PPF, past, present, future. Jadi kayak pengalaman saya di masa lalu, masa sekarang, dan saya present masalah yang menjadi concern saya dari apa yang pernah saya lakukan di masa lalu dan masa sekarang. Terus akhirnya berkesimpulan bahwa oh, untuk menyelesaikan masalah itu I need to pursue higher study gitu. Baru dia di sini saya nge-propose kira-kira gimana sih saya bisa menyelesaikan masalah yang saya temukan itu lewat studi gitu. Jadi di sini saya ngejelasin saya tuh akhirnya mau ngambil studi apa, di kampus mana, terus kira-kira di purpose study yang mau saya ambil itu saya akan belajar apa. Terus dari yang saya pelajari itu kira-kira knowledge atau skill yang saya bisa dapatkan itu apa dan manfaatnya kayak gimana kira-kira untuk membantu menyelesaikan masalah yang tadi saya sebutkan gitu. Terus lanjut ke future-nya, bukan future, ini udah future ya. Jadi setelah lulus, nah barulah di sini teman-teman menjelaskan kontribusinya. Jadi setelah lulus mau ngapain, ilmu yang didapatkan itu mau dipakai untuk apa. Di sini teman-teman bisa berimajinasi, nggak berimajinasi juga ya. Ya dijelasin aja kira-kira kontribusi yang mau dilakukan seperti apa. Tapi make sure jangan buat kontribusi yang apa ya, istilahnya itu terlalu ideal, terlalu sempurna, terlalu besar, yang sampai ketika kita pikirin tuh kayak, wah gede banget ya cita-citanya gitu, kayak susah gitu bisa dibayangkan gimana kira-kira mau melakukan kontribusi tersebut. Jadi mencobalah untuk em, apa ya istilahnya, buat kontribusi yang memang doable gitu. Dan kayak, Hmm. oh orang bisa ngebayangin gitu, oh ini sangat visible gitu untuk dikerjakan. Gitu. Terus habis itu tinggal conclusion aja, selesai.